Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa di pagi hari ini. Dan saya, Pendeta Kawi Armiasa, Gembala Sidang GPDI Philadelphia Dompu, menyambut Anda dengan penuh sukacita di hari yang ke-59 di tahun 2026. Puji Tuhan. Kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan sepanjang malam, dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasanya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, di akhir pekan kita kembali mau datang kepada Tuhan, sumber kehidupan. Firman Tuhan menuliskan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita yang percaya. Kita sangat membutuhkan tangan Tuhan yang kuat menopang perjalanan hidup kita, agar kita dimampukan senantiasa hidup dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita lanjut dalam serial pagi hari ini, sebuah renungan yang menyentuh hati kita, jiwa kita, berdasarkan kisah seorang perempuan Samaria di dalam Yohanes pasal yang keempat. Tema renungan kita pagi ini adalah menemukan kepuasan di sumur yang benar. Kita akan membaca Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Yesus berkata atau menjawab kepadanya. Jadi jawab Yesus kepada perempuan itu, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita merasa bahwa meskipun Anda sudah mendapatkan apa yang Anda inginkan, seperti pekerjaan, hubungan yang harmonis, atau pencapaian materi, tetapi masih merasakan kekosongan dalam jiwa, kehampaan dalam hati saudara. Masih ada rasa kosong yang tersisa. Itulah yang dirasakan oleh perempuan Samaria dalam kisah ini. Ia datang ke sumur Yakub pada saat hari panas terik, membawa tempayan dan membawa beban hidup yang berat. Ada 3 perkara indah yang dapat kita pelajari dalam perjumpaan Yesus dan perempuan Samaria. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Yesus menjemput kita di titik terendah. Yesus tidak menunggu perempuan itu menjadi suci untuk menemuinya. Ia sengaja melewati Samaria, wilayah yang dihindari orang Yahudi, hanya untuk duduk di tepi sumur dan memulai percakapan. Tuhan sangat tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan perempuan Samaria ini. Demikian juga Tuhan tahu sejarah kelam kita, kegagalan kita, dan rasa malu kita. Namun, ia tetap datang mendekat untuk mendapatkan kepuasan hati yang kosong. Bapak Ibu Saudara, sangat langka untuk manusia datang kepada Tuhan. Walaupun ada, namun tidak tahu bagaimana cara yang benar untuk dapat bertemu dengan Tuhan, sumber damai itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, berhenti mengejar air yang mengecewakan. Perempuan ini telah mencoba mencari kepuasan
melalui 5 suaminya. Tetapi hatinya tetap haus. Seringkali kita seperti dia, seperti perempuan Samaria ini, mencoba mengisi kekosongan jiwa dengan hal-hal dunia. Nah, Yesus mengingatkan bahwa air dunia hanya menghilangkan haus sesaat, namun hanya air hidup dari Kristus, dari Yesus, yang mampu memuaskan dahaga atau kegalauan dalam diri manusia secara permanen. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ibadah yang memulihkan. Ketika rahasia hidupnya terbongkar, perempuan itu mencoba berdebat lagi soal lokasi ibadah. Namun Yesus meluruskan, yang penting bukan di mana kita menyembah, di mana kita beribadah, tapi bagaimana kondisi hati kita. Ibadah yang benar adalah saat kita datang apa adanya di hadapan Allah dalam roh dan kebenaran. Ibadah yang sejati itu bertemu Tuhan. Indikator kita telah bertemu Tuhan yaitu hati kita dipenuhi dengan rasa damai. Puji Tuhan. Seperti perempuan Samaria. Walaupun tidak ada alasan kita untuk bisa merasakan damai, seperti masalah masih ada, masih bergumul dengan penyakit, keadaan ekonomi yang menggoncang rumah tangga atau perusahaan dan pekerjaan kita. Tetapi kita bisa merasakan damai karena tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri. Jadi Bapak Ibu Saudara, perjumpaan perempuan Samaria itu dengan Yesus diakhiri dengan pemulihan yang luar biasa. Haleluya. Perempuan itu meninggalkan tempayannya. Adalah simbol masa lalunya yang berat. Dan berlari memberitahukan seluruh kota tentang Mesias, Yesus Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, saat kita menemukan Yesus, kita tidak lagi terikat pada apa yang dulu kita kejar mati-matian untuk merasa cukup. Puji Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, karena pergumulan yang kita hadapi hampir mewarnai hidup kita setiap hari, maka kejarlah persekutuan, hubungan atau intimasi dengan Tuhan setiap hari. Bertemu dengan Dia setiap hari memampukan kita untuk menikmati pemeliharaan Tuhan, memampukan kita menikmati kekuatan Allah yang menyertai perjalanan hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Bapa, terima kasih. Firman-Mu pagi ini menuntun hidup kami untuk selalu menikmati perjumpaan dengan Tuhan setiap hari. Melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa, untuk kami menikmati tangan Tuhan yang kuat menopang dalam setiap langkah hidup. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang menemui jalan buntu, pergumulan. Tuhan memberikan hati yang penuh dengan sukacita, bahkan dibukakan jalan. Allah sanggup membukakan jalan dalam berbagai cara. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, baik ulang tahun maupun kelahiran, pernikahan. Tuhan memberkati, baik dalam kehidupan pribadi saudara maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, buka tangan dan iman kita terima berkat Tuhan. Kiranya anugerah berkat kasih karunia dari Bapa Surgawi dan di dalam nama Yesus, Putra yang tunggal, serta penghiburan sukacita damai sejahtera dari Allah Roh Kudus memberkati saudara. Baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkati dalam usaha pekerjaan, diberkati dalam studi, pendidikan, diberkati. Bahkan dalam iman, percaya, ibadah, pelayanan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.